Singapura tipu migas Indonesia hingga Jokowi buat 5 kilang migas sendiri. Itu biasanya yang disebut bagaimana memulai bisnis yang mudah itu dilakukan. Nah, kita ini berkompetisi sama Singapura. Singapura mengatakan kamu datang, kamu bawa duit, kamu investasi, monggo. Makanya untuk kita, kenapa kita mereformasi birokrasi, memperbaiki iklim investasi, itu supaya kita menjadi high income country. Energi dan sumber daya mineral, Arifin Tasrif mengatakan Indonesia akan menghentikan aliran gas ke Singapura. Arifin Tasrif mengatakan gas yang biasanya mengalir ke Singapura akan dialihkan seluruhnya untuk domestik, khususnya Pulau Sumatera lewat pipa Duri Dumai. Bahkan Arifin Tasrif menyebut saat ini sedang dilakukan penjajakan pembelian gas dari sumber lain yang berada di Sumatera. Diharapkan gas dari Sumatera itu juga bisa disuplai ke Jawa melalui pipa Gresik, Semarang, Cirebon, Jakarta. Halo sahabat Bagi Media, cita-cita Presiden Joko Widodo migas dikuasai negara kian jadi kenyataan, bukan sekedar slogan. Perlahan tapi pasti, perekonomian Indonesia yang selalu dibayangi defisit neraca perdagangan mulai dipenuhi keberhasilan. Bahkan di Indonesia berhasil surplus selama 32 bulan berturut-turut. Setelah sukses dengan hilirisasi minerba, Presiden Jokowi juga melakukan upaya pembangunan kilang migas di dalam negeri. Sudah 3 dekade lebih, Indonesia tidak berhasil membangun kilang minyak baru. Presiden Jokowi bahkan sudah beberapa kali mengungkapkan kekesalannya soal kilang migas yang tidak kunjung dibangun. Akibatnya, untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor BBM dalam jumlah besar yang membuat neraca perdagangan seringkali defisit. Ada bau-bau busuk yang terjun jelas. Ada kekuatan besar yang berusaha menghalangi ini terjadi karena sudah merasakan nikmatnya bisnis impor BBM. Sejak 2011, Indonesia mengidap penyakit kronis yang bernama defisit transaksi berjalan. Defisit paling parah tercatat di tahun 2018 yang mencapai 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Penyebab penyakit tersebut apalagi kalau bukan impor minyak yang cor-coran. Keran impor minyak yang terbuka lebar membuat neraca migas Indonesia terus tercatatkan defisit. Membuat neraca migas Indonesia terus mencatatkan defisit. Yang paling lucu adalah Singapura, negara yang kurang lebih seluas Jakarta, tapi punya 4 fasilitas minyak dengan kapasitas total 1,49 juta. Lucunya lagi, Singapura adalah importir terbesar minyak mentah asal Indonesia pada Januari hingga September 2019. Nilai ekspor minyak mentah Indonesia ke Singapura adalah 546,71 juta dolar Amerika Serikat. Jadi, Indonesia menjual minyak mentah ke Singapura, kemudian diolah di sana. Singapura menjual produk olahan ke Indonesia dan dapat lebih dari 10 kali lipat. Republik Indonesia ekspor ke Singapura 500 juta dolar Amerika Serikat. Tapi volume impor dari Singapura sampai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kalian masih waras, harusnya kalian geram kan? Bagaimana kondisi ini bisa terjadi kalau tidak ada permainan busuk oleh oknum busuk di dalamnya? Sahabat Bagi Media, Singapura tidak ada minyak, tapi kilang minyaknya lebih produktif dari Indonesia. Presiden Jokowi bahkan sampai menyinggung soal kebijakan pemerintah sebelumnya yang tidak melakukan pembangunan kilang migas, padahal banyak investor yang antri untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan kilang migas. Sejalan dengan program pembangunan kilang, Presiden Jokowi juga terus mendorong program hilirisasi minyak dan gas bumi atau migas, sehingga memberikan nilai tambah bagi industri turunannya. Pemerintah akan memperkuat kembali program sektor hulu maupun hilir migas. Presiden Jokowi juga yakin dengan kemampuan sumber daya manusia Indonesia untuk mengelola kekayaan alam seperti minyak dan gas atau migas. Hal tersebut dibuktikan dengan pengambilan alih proyek-proyek tambang raksasa.
mulai dari Freeport hingga blok migas Rokan. Indikator pendukung SDM lokal bisa mengelola kekayaan migas Indonesia adalah dengan adanya perguruan tinggi yang konsen terhadap keilmuan tersebut. Kemudian, adanya program beasiswa dari pemerintah untuk anak-anak muda potensial. Keyakinan Presiden Jokowi soal kemampuan SDM lokal mengelola sendiri kekayaan migas ke depan selaras dengan program hilirisasi yang dilakukan sekarang. Sebab program hilirisasi ini dilakukan karena Presiden Jokowi yakin Indonesia mampu mengelola kekayaan mereka sendiri tanpa harus diekspor ke negara luar. Dengan pinjaman 10 juta rupiah, dengan jumlah pembayarannya hanya 10.021.031 rupiah. Sahabat Bagi Media, PT Pertamina sebenarnya sudah berusaha membangun 2 kilang yang ada di Bontang dan Tuban, dan diperkirakan akan membuat Indonesia lepas dari impor bahan bakar minyak atau BBM pada tahun 2026. Ditambah lagi dengan pengembangan kapasitas kilang yang sudah ada seperti Dumai, Balikpapan, Balongan, dan Cilacap. Perlahan tapi pasti Presiden Jokowi bekerja setulus hati mengembalikan kekayaan alam Indonesia untuk rakyat. Setelah Petrol dibubarkan, saham mayoritas Freeport diambil alih, Yayasan Super Semar diakuisisi, kasus lama Jiwasraya Asabri. Kita berharap dan berdoa agar Presiden Jokowi bisa melalui ini semua. Tuhan masih menyayangi rakyat Indonesia. Makanya dia menjadikan Jokowi presiden 2 periode untuk membalikan keadaan dari bangsa yang terjajah, yang berlanjut dari era Cikeas menjadi bangsa yang mandiri dan disegani. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Ura!